السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أما بعد. Kaum muslimin jamaah Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di awal surah Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala setelah menyebutkan tentang orang-orang yang bertakwa dengan sifat-sifatnya, lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan karakter manusia yang kedua, yaitu orang-orang kafir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina kafaru", sesungguhnya orang-orang kafir, "sawa'un 'alaihim", sama halnya atas mereka, "a'anzartahum", kalian beri peringatan kepada mereka, "am lam tunzirhum", atau kalian tidak beri peringatan kepada mereka, "la yu'minun", mereka tidak akan beriman. Di sini yang dimaksud oleh para ulama menjelaskan, orang-orang kafir yang dimaksud di sini lafaznya umum, akan tetapi keumuman ini kemudian dipahami secara khusus, yaitu orang-orang kafir yang kemudian menentang agama Allah Subhanahu wa taala, orang kafir yang kemudian tetap berupaya menutupi kebenaran, tidak di atas fitrahnya. Maka orang yang seperti ini adalah orang yang telah Allah Subhanahu wa taala tentukan baginya neraka, tidak akan pernah berubah. Ini juga merupakan tasliyah, yaitu memberikan ketenangan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab tugas Rasulullah hanya menyampaikan, akan tetapi semangat beliau untuk kemudian agar manusia ini mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala, maka begitu antusiasnya, begitu semangatnya mengajak orang-orang, bahkan orang-orang kafir, untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian Allah mengatakan, "Wahai Muhammad, sama halnya kau beri peringatan kepada mereka atau tidak, mereka tidak akan beriman. Jangan habiskan waktumu, jangan habiskan perhatianmu untuk mereka." Masih ada orang-orang yang kemudian lebih penting daripada mereka itu di antara manusia. Engkau dakwahi mereka, lalu kemudian mereka mengikuti petunjuk, mengikuti Allah Subhanahu wa taala dan mengikutimu. Orang-orang kafir adalah orang-orang yang menutupi dirinya daripada kebenaran. Maka tidak ada lagi jalan hidayah yang bisa tertuju padanya. Khatamallahu ala qulubihim, Allah menutup hati-hati mereka. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim, dan Allah menutup telinga mereka. Wa ala absarihim, dan pada pandangan mereka gisyawatun, terdapat penutup. Walahum adzabun alim, dan bagi mereka azab yang begitu pedih. Ibnu Katsir dalam tafsirnya menjelaskan ayat ini, beliau mengatakan, "Innadz-dzunuba idza tataba'at 'alal qulub aglaqatha." Sesungguhnya dosa-dosa itu jika terus-menerus dilakukan,
maka sesungguhnya dosa itu akan menutup hati. Jika hati telah tertutup, maka kemudian itulah yang mengundang kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala khatamaha atau taba'aha, lalu kemudian menguncinya. Maka tidak ada lagi maslak, tidak ada lagi jalan untuk hidayah masuk kepadanya, dan tidak ada lagi kekufuran itu makhlas untuk kemudian kekufuran itu pergi darinya. Sebab dosa yang dia lakukan terus menerus, lalu kemudian hati itu tertutup, dan kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menguncinya. Maka kemudian ulama mengatakan, apabila di antara manusia ada yang mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disampaikan kepadanya, wala yatta'iz, dan dia tidak mengambil pelajaran, wala yakhafullah, dan tidak ada sama sekali rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada keinginannya untuk bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, fafihi syabahun, maka terdapat padanya penyerupaan terhadap orang-orang kafir. Tidak dikatakan dia kafir, tapi sifatnya, sikapnya terhadap nasihat, terhadap syariat, terhadap agama Allah Subhanahu wa ta'ala, itu terdapat penyerupaan seperti orang-orang kafir. Diberi peringatan atau tidak diberi peringatan, sama saja mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini adalah sesuatu yang sangat mengherankan, terutama kita di kalangan orang-orang Bugis. Ketika Al-Quran disampaikan, ketika hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disampaikan, ketika misalnya diberikan nasihat, la yatta'izuna, kita tidak kemudian mengambil pelajaran dan tidak meningkatkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi ketika sesuatu terjadi padanya, ketika ada musibah, apa yang dia katakan? Aga nasa narekong kekena-kenai, oh ampam parangan. Ini yang banyak di antara kita, padahal Allah Subhanahu wa ta'ala selalu mempertanyakan kita. Malaikatnya yang turun, malaikatnya yang naik melapor amalan kita. Allah selalu bertanya, bagaimana engkau meninggalkan hambaku? Tulina rampeki wong Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi tidak ada rasa takut, tidak ada rasa bahwa kita ini ingin bertobat dan meninggalkan maksiat yang kita lakukan, terutama maksiat kesyirikan. Giliran kita sakit, anak kita sakit, atau kemudian kita mengalami musibah atau bencana kecelakaan, lalu kemudian kita mengatakan ampam-parangi. Lalu setelah itu kita melakukan ini dan itu, lalu kemudian kita menganggap bahwa tempat itu atau kejadian itu bisa menimbulkan mudarat atau sesuatu yang kita yakini pada suatu tempat, pohonkah atau jalanan atau sungai. Lalu kemudian kita mengatakan ampam-parangan. Ada anak kecil yang kemudian pergi di rumah neneknya, mungkin di kampung sebelah, itiwira sitelo, kemudian dibuang di sungai. Untuk menghindari apa? Untuk menghindari ini ampam-parangan. Li susimatu tiwi simanu. Subhanallah, padahal syariat, Al-Quran, hadis selalu memberikan teguran kepada kita, tapi kita tidak pernah merasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan langit dan bumi, yang sebenarnya yang memberikan manfaat dan mudarat, yang kemudian kita sakit itu atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena suatu tempat. Tenia nasabah ampam-parangan ini bukan. Ampam-parangan ini adalah keyakinan orang Bugis kuno untuk memuliakan makhluk halus, sehingga dia di suatu tempat kemudian tidak mau sembarang bicara. Apalagi kalau dia meyakini bahwa tempat ini ada penghuninya, ada penunggunya dan selainnya,
maka dia tidak akan sembarang bicara di situ. Sebenarnya seperti itu, kita harus menjaga lisan dimanapun kita berada. Kita tidak boleh menyombongkan diri kita, bertutur kata dengan sombong, tidak boleh. Tapi kalau sampai itu kepada keyakinan bahwa dia mengucapkan ini di tempat ini, agama tomu pokoro, apa yang kau ucapkan di sini dan di situ, kalau keyakinan itu muncul, maka terjatuhlah kita kepada kesyirikan. Tempat adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala, sungai adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala, bata-batang ajuk-kajung adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala, kuburan adalah manusia yang telah meninggal, tidak ada daya dan upayanya, tidak bisa menolong atau menunda kematiannya barang sedikit pun. Lalu kemudian kita meyakini dia bisa memberikan mudarat kepada orang yang masih hidup, bahkan mereka butuh kepada doa-doa orang-orang yang masih hidup. Tidak bisa dia memberikan mudarat, dia sibuk dengan urusannya dengan para malaikat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dia sibuk mempertanggungjawabkan apa yang dia perlakukan, apa yang telah dia perbuat. Tidak mungkin kemudian mengurusi epona, mengurusi cucunya, mengurusi keturunannya. Itu semua adalah keyakinan yang ditinggalkan oleh tradisi-tradisi terdahulu, dan itu bertentangan dengan agama Allah atau syariat Allah Subhanahu wa taala. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim gishawatun wa lahum adzabun alim. Di sini Allah Subhanahu wa taala mendahulukan telinga daripada mata, mendahulukan pendengaran daripada penglihatan. Sebab walaupun semuanya ini adalah alat-alat atau sarana kemudian orang itu bisa mendapatkan hidayah atau petunjuk, tapi telinga inilah yang paling kuat. Makanya sering kita mendengar kedua dia nelo mangkelinga papangaja, dia nelo mangkelinga ada. Itu yang paling sering, sebab mendengar ini adalah sarana hidayah yang paling kuat. Orang buta, misalnya orang yang Allah Subhanahu wa taala ambil penglihatannya, dia masih bisa terpetunjuk dengan senantiasa mendengarkan nasihat atau mangkelinga papangaja agama. Lalu kemudian dia bisa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadah dan meninggalkan segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. Kaum muslimin jamaah Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala pada ayat yang ke-6 dan yang ke-7 itu di dalam surah Al-Baqarah ini menjelaskan tentang sifat orang-orang kafir. Yakko masusah tersedih kalau sulit bagi kita mendengarkan petunjuk, nasihat, hidayah, ada tongeng, berarti kemudian hidayah itu sangat sulit bagi kita. Kemudian yang bisa masuk surga itu hanyalah orang-orang yang terpetunjuk, hanyalah orang-orang yang terpetunjuk. Makanya nanti kemudian ketika kita masuk surga, kita mengucapkan alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kami petunjuk menuju surga, untuk kemudian masuk surga. Seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan petunjuk, maka kami tidak akan terpetunjuk. Maka berlapan dada untuk kemudian menerima nasihat, menerima ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
itu adalah tanda bahwa orang itu dekat atau akan berada di atas petunjuk, di atas petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi jika tidak, ya, berbagai nasihat disampaikan, berbagai orang kemudian datang kepadanya, kalau dia tidak membuka hatinya dan tidak berusaha, maka kemudian syabahun bil kafiri, maka dia sudah serupa dengan orang-orang kafir. Jamaah Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, perhatikan bahwa hati, kemudian pendengaran dan penglihatan, inilah yang kemudian dapat menangkap hidayah itu. Kalau kita kemudian tidak pergi ke tempatnya untuk mendengar, dia telok ke majuma mangkelinga katobah, dari mana datangnya hidayah? Tidak pergi pengajian mendengarkan kajian-kajian, dari mana datangnya hidayah? Ya kemudian dirampi-rampi ada dana Allah Ta'ala hadisnya Nabi ta, dia telok tuda meringkalinga, dari mana datangnya hidayah? Itu meringkalinga kita sama hukumnya kalau sebenarnya kita sedang menutup telinga. Nasabak narekongka pengajian atau tempat-tempat membahas tentang Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW, kita menjauh darinya. Ya, ini adalah upaya dia untuk mengharamkan dirinya dari kebaikan, atau kemudian melihat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala, melihat orang yang kemudian menjalankan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala, majapak kitanna yana rosina rampe maka demuli wengambengi suruga. Kalau kemudian dia lihat orang yang bertaubat, berubah dari penampilannya, berubah dari cara bicaranya, berubah dari cara bergaulnya, rajin ke masjid, ya rona rampengan maka demuli wengambengi suruga. Ini pandangannya yang kemudian melihat, akan tetapi sama halnya pandangannya tersebut tertutup. Makita matana naikia tertutup penglihatannya. Maka jangan sampai kita termasuk orang-orang yang seperti ini, lalu kemudian benci melihat orang-orang yang mengikuti agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hati, pendengaran dan kemudian matanya telah tertutup, lalu kemudian bagaimana hidayah datang kepadanya? Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menjauhkan kita dari sifat dan sikap yang seperti ini, yaitu orang yang menutup telinga, mata dan hatinya daripada kebenaran, sehingga kebaikan dan kebenaran itu dan serta hidayah Allah jauh daripada dirinya. Dan kita meminta kepada Allah agar Allah Subhanahu wa ta'ala memudahkan kita untuk kemudian berjalan di atas petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka al huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وأقيموا الصلاة.